Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari hasil konferensi pers Kemenpan RB terkait pengadaan ASN tahun 2021. Nah, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pemaparan dari Menteri PAN RB yaitu Bapak Cahyokumolo terkait terkait pendaftaran ASN tahun ini. Nah, untuk secara garis besar sebenarnya pada video yang lalu itu membahas tentang arah kebijakan ASN, kemudian status usulan kebutuhan ASN, dan juga tentang rencana penetapan kebutuhan ASN tahun ini. Nah, dari lanjutan video itu secara teknis sebenarnya juga dipaparkan oleh PLT Deputi SDM Aparatur yaitu Bapak Teguh Wijinarko yang membahas tentang beberapa hal, diantaranya yang pertama jumlah formasi sekolah kedinasan, kemudian tentang lokasi tes CAT yang disediakan oleh BKN, kemudian yang ketiga adalah dokumen dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya yang keempat, rencana penetapan kebutuhan formasi, dan selanjutnya adalah jenis formasi dan rencana jadwal pelaksanaan seleksi ASN tahun ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman silahkan simak video berikut. Rekan-rekan media yang saya hormati, barangkali ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama, bahwa tanggal 9 ini adalah tanggal dimulainya pendaftaran untuk sekolah kedinasan dan akan dimulai nanti sampai dengan akhir bulan Mei ini, akhir bulan ini. Kalau kita lihat dari sisi formasinya, ada beberapa 8 sekolah kedinasan, 8 kementerian lembaga yang membuka sekolah kedinasan. Untuk Politeknik Keuangan pada tahun ini membuka sekitar 275 formasi. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN akan membuka sekitar 1.164 formasi. Kemudian untuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang dikelola oleh BIN membuka sekitar 250 formasi. Dan BSSN, Politeknik Cyber dan Sandi Negara itu membuka sekitar 100 formasi. Kemudian untuk Politeknik Statistika atau STIS yang dikelola oleh DPS membuka 600 formasi, dan Kementerian Hukum dan HAM ada Poltekip dan Poltekim itu ada 600 formasi. Kemudian Kemenhub ada 21 sekolah kedinasan di Kemenhub ini, karena banyak sekali maka jumlah formasinya pun cukup banyak, yaitu 3.210 formasi. Dan terakhir adalah Sekolah Tinggi Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika yang dikelola oleh BMKG berjumlah sekitar 265 formasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi formasi yang dibuka untuk 21 sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan itu antara lain adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia, kemudian Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun, dan seterusnya sampai Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi ada 21 sekolah kedinasan. Jadwal seleksinya akan dimulai jadwal pendaftarannya akan dimulai pada bulan ini 9 sampai tanggal 30 April. Ya, 9 April sampai tanggal 30 April seleksinya seperti itu. Kemudian lokasinya lokasi seleksinya belum ditentukan oleh Kementerian PAN RB. Mungkin nanti akan berkoordinasi dengan BKN. Pada intinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri akan dilakukan di kantor pusat BKN, kantor regional atau UPT BKN, atau lokasi mandiri yang ditetapkan oleh sekolah kedinasan. Kalau kita lihat juga ada sekitar 34 stasiun CAT BKN yang nanti bisa dilihat dari mulai di DKI sampai dengan di BKN Sorong, UPT-nya BKN Sorong. Ini ada 34. Ya, jadi di sinilah kira-kira letak seleksi lokasi seleksi BKN nanti di sekolah kedinasan di BKN, di tempat BKN. Dalam kaitan dengan seleksi ini tentunya kami tidak akan lepas dari protokol kesehatan
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum ini kami juga selalu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB terkait dengan protokol ini. Dan tahun lalu seperti itu juga kami melakukan hal yang sama. Kita nanti akan menyebarkan surat edaran terkait dengan bagaimana pelaksanaan seleksi dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian tentunya untuk persiapan ini tentunya setiap warga negara memiliki kesempatan untuk ikut yang memenuhi syarat tentunya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi para calon pelamar gitu sebelum mendaftar, yaitu pas foto, kartu KTP, kemudian kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lulus atau raport SMA sederajatnya, dan dokumen lain yang memang diperlukan oleh diperlukan untuk masing-masing instansi. Jadi masing-masing sekolah kedinasan nanti memiliki semacam persyaratan tertentu yang memang spesifik untuk sekolah kedinasan itu. Tentunya dalam kaitan ini juga instansi yang mengelola sekolah kedinasan harus juga mempersiapkan berbagai aspek terkait dengan pendaftaran dan seleksi. Mulai dari mekanisme seleksi yang memperhatikan protokol kesehatan, kemudian membentuk panitia seleksi instansi, menerapkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dan dari KKN dan tidak dipungut biaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tidak dipungut biaya. Jadi pada semua calon-calon yang ingin mendaftar, bahwa sekali lagi pendaftaran ini tidak dipungut biaya. Kemudian kalau untuk calon guru, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada kira-kira untuk 34 provinsi itu ada kira-kira 128.656 formasi. Kemudian untuk kabupaten kota, sekitar ada 504 pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan, ada sekitar 418.370 formasi. Ya. Kemudian kapan mulai pendaftarannya? Pendaftaran akan dimulai bulan Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 itu di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi diharapkan nanti pada bulan Januari itu sudah selesai semuanya. Ya. Kalaupun nanti ada sisa formasi untuk tahun ini, maka akan dialihkan pada tahun depan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka guru P3K yang mendaftar tahun ini, maka pendaftaran itu harus tetap melalui sistem seleksi calon ASN, ya, melalui SSCASN BKN. Saya kira ini sudah sangat dikenal oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk ke sana ke BKN bisa kita buka sistem seleksi calon ASN untuk guru P3K. Kemudian lokasi seleksinya di mana? Barangkali nanti masih kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kita akan menggunakan UNBK dan panitia masih menentukan ya, mempertimbangkan bagaimana lokasinya sesuai dengan jumlah dan sebaran para pendaftar. Tentunya nanti seperti juga seleksi di sekolah kedinasan, seleksi yang dilakukan untuk guru P3K ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang dilakukan untuk sekolah kedinasan. Kemudian tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, yaitu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian untuk pengadaan PNS tahun 2021 dan P3K non guru, ini kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya.
berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Kemudian kebutuhan untuk di kementerian ya, yang terbanyak itu adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB. Ya, penyuluh KB memang menjadi prioritas kami untuk tahun ini selain pendidikan ya, karena BKKBN saat ini diberikan tugas untuk menjadi instansi yang mengawal stunting gitu, artinya peningkatan penurunan angka stunting itu menjadi penting untuk memerlukan peran penting dari penyuluh KB. Oleh karena itu kami berikan sedikit lebih banyak formasinya. Kemudian ada beberapa lain lagi, masih analisis perkara peradilan terkait dengan masalah hukum, saya kira menjadi prioritas juga, pemeriksa, dan kemudian perawat, dan analis hukum pertanahan, dan jaksa ini terkait dengan masalah pertanahan, sekali lagi dengan hukum juga, tenaga kesehatan, statistisi, perangkat komputer, ini banyak dibutuhkan dalam kaitan dengan penerapan TIK, kemudian pengawasan farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Ini untuk beberapa jabatan yang memang terbanyak diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah tentu saja yang terbanyak di provinsi adalah guru, ya, guru, perawat, dokter, dan rekam medis. Mohon maaf, untuk ini tidak ada guru, tapi guru sudah dialokasikan di 1 juta yang di atas tadi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya, kembali perangkat komputer, karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Pak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi. Kemudian tentunya sekali nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi maka sistem akan menolak. Oleh karena itu saya kira bagi semua yang ingin mendaftar barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi adalah 40 tahun ya, dokter umum, dokter dan untuk gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis ya. Kemudian dokter pendidik klinis dan dokter peneliti perekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya, di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Pada tahun ini juga kita masih membuka formasi khusus. Ya. Formasi khusus ini terkait dengan
lulusan putra-putri terbaik, lulusan terbaik yang memperoleh cum laude ya, dari perguruan tinggi dengan akreditasi A. Tentunya kita mencari orang-orang yang terbaik gitu. Dan kemudian untuk pusat ya, kemudian penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang kita harus menerima sekitar 2% dari formasi. Kemudian diaspora, ini juga tergantung nanti masing-masing instansi apakah memang memerlukan diaspora. Kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat, saya kira ini setiap tahun kita buka untuk mereka. Jadi setiap instansi pemerintah juga diminta untuk membuka formasi khusus ini untuk orang-orang Papua dan Papua Barat. Kemudian formasi lain yang khusus yang kita tentukan kemudian sesuai dengan nilai strategis kebutuhan itu. Untuk daerah tentunya sama ya. Cum laude, formasi khusus untuk cum laude, kemudian penyandang disabilitas minimal 2% dan diaspora. Kemudian ada beberapa hal saya kira yang terkait dalam kaitan dengan disabilitas. Memang saya katakan tadi kita memenuhi aturan bahwa 2% dari formasi itu harus diisi oleh penyandang disabilitas. Namun demikian, Bapak sekalian, untuk mengantisipasi kalau saja tidak ada yang mengisi formasi itu, maka formasi ini setelah nanti setelah nanti diumumkan tidak dapat diisi, maka bisa dilakukan optimalisasi. Artinya bisa diisi oleh mereka yang di luar dari formasi khusus ini. Kira-kira kapan akan dimulainya? Kira-kira pendaftaran akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juni, sama dengan pendaftaran untuk P3K Guru. Kemudian seleksinya akan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober, karena banyak sekali tahun lalu kita memperoleh sekitar 4 juta pelamar, ya, dan proses seleksinya juga dilakukan cukup lama. Kemudian nanti pengumumannya akan dilakukan pada bulan November, dan tentunya setelah pengumuman ini nanti akan dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya. Dan tentunya nanti bagaimana lokasinya, saya kira nanti seperti tahun lalu kita juga sudah menerapkan lokasi di 34 kantor regional BKN, ya, di UPT-nya juga. Dan mungkin kalau misalkan dilakukan di lokasi-lokasi lain juga barangkali kita bisa rancang demikian rupa. Seperti juga tahun lalu, maka tahun ini seleksi harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang betul-betul ketat. Ya, kami nanti akan selalu diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB terkait dengan masalah protokol kesehatan ini. Tentunya kerjasama ini juga kita lakukan dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan hal ini. Saya kira sementara waktu itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman. Jadi itu tadi ya pemaparan video atau hasil konferensi pers yang dipaparkan oleh PLT Deputi SDM Aparatur yang memaparkan tentang 5 hal yang tadi, yaitu mulai dari jumlah formasi, kemudian lokasi chat BKN, dokumen yang perlu dipersiapkan, rencana, kebutuhan formasi, jenis formasi, dan rencana jadwalnya. Nah, saya kira dari video itu sekurang-kurangnya memberikan gambaran kepada kita bahwa sebentar lagi seleksi CPNS itu akan berlangsung. Jadi sudah di depan mata. Nah, saya kira untuk itu teman-teman perlu lebih mematangkan persiapan dengan tentu salah satunya dengan meluangkan waktu untuk belajar. Nah, adapun untuk beberapa materi sudah kita bahas pada video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek. Ya, saya kira itu saja untuk untuk video kali ini. Jika bermanfaat silahkan di-share. Saya kira itu saja. Saya doakan semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kelancaran sampai menjadi ASN tahun ini. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.